اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridho ilahi, semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, khususan ila hadrati Syekh al-Faqih al-Alamah al-Maghfurullah al-Fadil Syekh Nawawi Tanara, wa khususan ila hadrati Syekh al-Alim al-Alamah al-Maghfurullah Syekh al-Fadil الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para jamaah, para kiai, para hujjaj, para asatidz, lebih khusus guru kita al-mukarram Ustaz Hamzah, Ustaz Agus, juga kepada orang tua kita selaku sepuh bin sepuh penasihat, yaitu Bapak D, Pak D, juga Bapak Tolai, Bapak Soleh Ahmad Soleh. Senantiasa kita pada malam hari ini sebagai rutinitas kita taklim dan zikir mingguan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah kuatkan iman kita, ditambah-tambah iman kita, disehatkan jasmani rohani kita, disakinah mawaddah warahmahkan rumah tangga kita, dilancarkan, dijembarkan rezeki kita, diluaskan harta kita, tentunya harta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Nabi besar kita Muhammad yang telah membimbing kita, membina kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang. Minadh dhulumati ila nur. Kita doakan Bapak Ketua RT kita, alhamdulillah beliau hadir senantiasa. Allah berikan kekuatan iman, Allah berikan kesehatan jasmani rohaninya, Allah sakinah mawaddah warahmahkan rumah tangganya, dan dilancarkan rezekinya, tentunya rezeki yang halal thayyiban katsiran wa barakan minallah. Alhamdulillah, pada hari ini, malam hari ini kita masih dalam suasana Idul Adha. Ya, mungkin saya belum bertemu dengan para jamaah. Malam ini kita berkumpul di mana ketika Habib punya salah, hilaf dan lupa, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, Habib sekeluarga mohon maaf yang seluas-luasnya. Begitu juga kepada para jamaah yang apabila punya salah hilaf kepada Abi, dengan lapang dada Abi memaafkan, insyaallah wa amina min iqab. Suasana lebaran kemarin Masya Allah luar biasa. Kita yang kaya berkorban, yang miskin mendapatkan daging kurban. Namun terkadang masih banyak yang lupa tentang bagaimana orang berkurban. Berkurban itu tentunya harus khalisun mukhlisun. Tujuan berkurban adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Apalagi sampai menimbulkan suatu masalah yang kurang baik di masyarakat. Kita setiap tahun dari tahun ke tahun korban di mana-mana, tapi ada juga yang masih mendapatkan korban perasaan. Ada di antara saudara-saudara kita yang masih belum kebagian, yang ada kebagian, orang yang gak ada malah kadang gak kebagian. Masih banyak gitu.
Apakah ini salah bagi lupa atau memang ada sesuatu? Tapi kita patut berhusnudzon bi khalqillah, bahwa mungkin ada lupa. Ya, maka yang tidak nggak kebagian korban itu jangan ngegerutu. Kalau kita ngegerutu, yang korbannya nggak dapat pahala. Kenapa? Karena masih ada orang yang terdolimi, tersakiti. Ya setahun sekali pasrah aja sih. Alhamdulillah dikasih, alhamdulillah nggak dikasih berarti bukan rezeki. Iya. Karena tujuan korban itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ujub, jangan takabur, jangan ria, jangan pengen di alam. Namanya juga orang berkurban antara hamba dengan sang al-khaliq, antara diri kita sebagai si manusia yang diciptakan oleh Allah, berkurban karena Allah, khalisan mukhlisan. Ya, gitu. Ini kadang kalau kambingnya satu, orangnya satu RT, ya wah nggak kebagian. Jadi yang nggak kebagian jangan pegel hati, sabar. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Jadi kata Allah, tidaklah aku perintahkan. Nah, maksudnya tidaklah aku perintahkan yang berkorban. Mau korban sapi, kebo, kambing, illa liya'budullah, terkecuali tujuannya hanya ibadah kepada Allah. Mukhlishon artinya ikhlas ibadah karena Allah. Tujuannya apa? Lahuddin hunafa, untuk meluruskan agama Islam ini. Ya. Karena korban itu kan sifatnya, hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah gitu. Jadi kalau kita mau niat korban, kalau mau beli korban tuh jangan mau kemana, mau beli kambing korban, jangan. Jadi itu ngomongnya kita harus sunnah kurban gitu. Jadi sunnah kurban. Karena korban yang ikhlas karena Allah, kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Tuh daging-daging kurban tuh, tulangnya, dagingnya nggak sampai kepada Allah. Yang sampai itu apa sih? Nilai ibadah, niat kita ikhlas karena Allah. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi daging-daging kurban mah nggak sampai kepada Allah. Tidak akan sampai kepada Allah daging korbannya, darah kurbannya. Melainkan apa? Hanya ketakwaan kita kepada Allah. Kurban kita hanya kita karena takwa kepada Allah. Karena takwa itu adalah ciri orang yang iman kepada Allah. Siapa yang iman kepada Allah, ia pasti mengikuti perintah dan larangan Allah. Maka ada perintah, ada amar dari Allah. Berkorbanlah, tapi berkorbannya apa? Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidak aku perintahkan berkorban ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena ikhlas, karena saking takwanya kita kepada Allah. Tujuannya untuk meluruskan agama Allah. Kita ingat, daging-daging kurban itu tidak sampai kepada Allah, tapi sampainya kepada saudara-saudara kita. Itu pun yang makannya ikhlas. Kalau kita nerima daging kurban, kebetulan ada daging, ada tulang, terus ada jeroannya. Gua ngedoyan jeroan, dikasih jeroan. Ini nggak ikhlas. Ini ngerusak bagi yang kurban. Udah dikasih, ya syukurin aja lah, terima kasih. Kalau nggak doyan, mungkin dalam satu keluarga ada yang doyan, nggak mungkin semuanya nggak doyan. Kayak keluarga Abi kan, nggak semuanya doyan, Abi doyan. Jadi kita ketahui tahun depan kalau korban harus ikhlas karena Allah. Yang nerima juga karena Allah.
Daging kambing satu sekampung pengennya banyak. Atau bagaimana? Udah nggak bisa kurban, bisa nerima doang, nggak ikhlas lagi nerimanya. Masya Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu sekilas kurban ya. Itu tadi adanya di kitab Al-Adhkar, keterangan tentang kurban Al-Adhkar. Jadi kalau bisa kita kalau tahun depan mau korban yang ikhlas, niatkan dulu dari sekarang. Niat karena Allah. Udah kalau bisa yang korban jangan makan dah, walaupun ada bagian boleh yang dimakan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita sama-sama simak tentang kitab Lubabul Hadis. Dalam kitab Lubabul Hadis kita kemarin sudah sampai bab yang ketiga, lalu yang keempat yaitu bab sholawat. Mungkin ada di antara saudara kita yang belum hadir kemarin, ada yang belum tahu, kita kilas kembali. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u fi fadilatis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab yang keempat di dalam menerangkan keutamaan bersolawatnya kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masih banyaknya saudara-saudara kita yang lupa dengan sholawat, bahkan enggan membaca sholawat, bahkan cenderung ada yang tarkus sholawat. Ada yang menyengaja meninggalkan sholawat. Siapa yang menyengaja meninggalkan sholawat? Yang meninggalkan sholat. Siapa orang yang tarkus sholat berarti ia menyengaja juga meninggalkan sholawat. Karena sholawat itu bagian daripada rukun dalam rukun sholat. Bahkan baca sholawat itu harus tartil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tasdidnya harus tartil. Kalau buru-buru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, oh itu la tuqbalu sholatnya. Itu rukun, itu sholat. Sholawat itu rukun daripada sholat yang adanya di dalam tahiyatul ula dan tahiyatul akhir. Ya, sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'du sahabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu asram liman shalla alaika marratan wahidatan. Hal dzalika liman kana hadiral qalbi? Qala la, bal huwa likulli musalli alayya ghafil. Wa yu'tihillah amsalul jibal wal malaika tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Wa amma idza kana hadirul qalb waqtas shalah alayya fala ya'lamu qadra dzalika illa Allah ta'ala. Jadi qala ba'du sahabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata sebagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu asran. Allah Subhanahu wa taala membalas 10 kali rahmat. Liman shalla alaika marratan, bagi orang yang mengucapkan sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahidatan, satu kali membaca sholawat kepada Nabi, itu Allah membalasnya dengan 10 kali rahmah. Rahmah itu kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah itu Rahman dan Rahim. Rahman yang adanya di dunia, Rahim khos adanya di akhirat. Maka ada di kalimat awal di suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah kang welas ing dunia tur kang asih ing akhirat. Jadi sifat Rahman Allah itu di dunia, yang ibadah, yang gak ibadah, yang sholat, yang gak sholat, yang ngaji, yang gak ngaji, tetap dapat rahmannya Allah. Mau usianya, mau rizkinya, mau sehatnya, tetap dapat rahmannya Allah.
perkara urusan dunia pasti Allah kasih. Hingga Rasulullah bersabda, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Kata Nabi, Allah selalu memberi dunia kepada siapa? Man yuhibbu, terhadap orang yang dicintai. Wa la yuhibbu, juga terhadap orang yang tidak dicintai. Tapi kata Rasul, wa la yu'til iman, tidak akan diberi keimanan oleh Allah bagi orang yang tidak dicintai oleh Allah. Illa may yuhibbu, terkecuali orang yang diberi keimanan oleh Allah itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kudu mencari sekuat tenaga kita, seikhlas-ikhlasnya kita dalam rububiyah ibadah kita, untuk mendapatkan ikhlas dari Allah, ridha Allah, raih ridha Allah, gapai ridha Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam bentuk apapun, raih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau baca sholawat juga kudu ridho. Jadi kata sebagian sahabat telah berkata bahwa Allah membalas 10 kali rahmah bagi orang yang membaca sholawat 1 kali. Lalu bertanya sebagian sahabat itu, hal dzalika liman kana hadiral qalbi. Rasulullah, apakah yang demikian itu orang yang membaca sholawat 1 kali dibalas oleh Allah 10 kali rahmah? Apakah orang yang membaca sholawat itu menghadirkan hatinya, menghadirkan Rasulullah dalam qalbunya? Ditanya sama sahabat Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, la. Kata Rasulullah, tidak. Bal huwa likulli musalli alayya ghafil. Bahkan orang yang lalai membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, yang lupa tidak mengingat diriku dalam hatinya, Allah tetap kasih 10 rahmah ketika ia membaca sholawat 1 kali terhadapku, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau ibu-ibu biasanya yang punya anak kecil tuh sambil nimang-nimang tuh. Apalagi ada tuh sholawatan tuh. Tuba liman yarani wa amana bi. Tuba liman yarani wa amana bi. Summa tuba, summa tuba, summa tuba man lam yarani wa amana bi. Tuh, ada sholawatan buat ibu-ibu kalau lagi bingung, stres, lagi bete di rumah. Jangan bete di rumah, telepon lakinya. Kemana? Ke PIK 2. Jadi baca selawat tuh. Tuba lima yaroni wa amana bi. Untung kita yang belum melihat Rasul aja kita bisa iman, bisa cinta kepada Rasul. Maka banyak baca sholawat walau tidak menghadirkan hati, kata Rasul, tetap dikasih 10 pahala, yaitu 10 kasih sayang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'tihillah amsalul jibal, dan Allah memberi semisal seumpama gunung-gunung. Tuh. Amsalul jibal, jabalun mufradnya adalah jabalun, itu gunung. Kalau jibalun berarti gunung. Bagi orang yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, selain daripada diberi rahmat oleh Allah 10 kali,
maka Allah kasih pahala seumpama gunung-gunung. Di mana gunung itu di dalamnya ada gunung emas, ada gunung macam-macam. Batu yang buat apa? Batu bara, macam-macam. Wal malaika tad'ulahu, dan malaikat mendoakan kita yang baca sholawat 1 kali kepada Rasul, selain kita mendapatkan rahmah, kasih sayang, balasan dari Allah 10 kali, kita juga mendapatkan pahala gunung-gunung dari Allah, juga kita didoakan oleh para malaikat. Wa tastaghfiru lahu, dan para malaikat memohonkan ampun kita kepada Allah. Yang gemar membaca sholawat kepada Rasul, kita diampuni, mohon diampunkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma idza kana hadirul qalbi, ya Rasul, andai kata apabila seumpamanya yang membaca sholawat 1 kali itu hatinya hadir tuh Rasulullah, rasa cinta, rasa mahabbah, terngiang, terbayang wajah Rasulullah, nur ala nur. Karena Rasulullah itu ditamsilkannya nur, nggak bisa difoto kayak Nabi Isa, digambar-gambarin foto, nggak boleh, nur. Bahkan ketika mimpi pun kita nggak bisa melihat Rasulullah dengan wajah yang asli, pasti itu yang kita lihat adalah nur ala nur. Abi ingat ketika Abi diserahkan, dipercayakan oleh guru, ya, Syekh Al-Faqih Al-Alamah Al-Maghfurullah, Syekh Habib Ahmad Husaini bin Abdullah bin Umar bin Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad Hijratullah Al-Asgab, Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon, disumpah, kau siap bertemu dengan Rasul? Insyaallah siap. Syahadat, baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika kau ingin bertemu dengan Rasul, laksanakan sholat qadha selama 40 hari. Sholat qadha selama 40 hari. Selain daripada kita memperbanyak sholawat kepada Nabi, timbulkan rasa cinta, rasa kasih sayang, mahabbah terhadap Nabi, rindu terhadap Nabi, qadha sholat selama 40 hari. Abi disaksikan oleh para jamaah, diantaranya ya Kang Hasan, ada jamaah yang sudah tidak hadir lagi. Istilah kata di situ ditaklik. Alhamdulillah baru 10 hari melaksanakan sholat qadha, malamnya dipertemukan dalam mimpi dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Itulah kemuliaan seorang mursyid, seorang guru yang kini saat ini beliau sudah menghadap Rabbul Izzat, sudah tiada. Itu yang beliau sendiri mengijazahkan thariqah yang namanya Ulul Azmi. Ya, thariqah ini mungkin tidak tercatat di Mu'tabarah, ya, tapi insyaallah sanad beliau sampai kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang zikir, yang ngaji, janganlah bertanya sanad dulu dah. Sanad kita dulu aja tanyakan, ini kita ini dari mana, ibu kita dari mana, bapak kita dari mana. Jangan sombong dengan sanad. Perbaiki dulu sanad kita, karena sanad orang tua kita dan ibu kita itu ya wasi'al karami, mulia. Kemuliaannya kedua ibu bapak itu sangat luas. Contoh kalau Ustadz Hamzah dari Indonesia ke Baghdad, sampai sana ditanya identitas, nama siapa? Hamzah bin siapa? Bapak. Itu di dunia. Sampai akhirat berlaku itu sanad kita dengan orang tua kita. Maka orang tua kita itu kedua-duanya ya wasi'an karami. Bahkan siapa orang yang durhaka kepada ibu kita, bapak kita, jangan harap berkah kehidupannya di dunia. Ya, maka berbanyak kita doakan ibu kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi kata Rasul, orang yang membaca sholawat hadir hatinya waktu sholat alaiya,
waktu sholawat kepadaku hadir hatinya tuh, hadir, menghadirkan Rasulullah. Fala ya'lamu qadra dzalika illallah ta'ala, kata Rasul, maka tidak akan ada yang tahu pahala apa yang diberikan kepada orang hambaku yang membaca sholawat terhadapku, menghadirkan aku di dalam hatinya, cinta di dalam hatinya, mahabbah di dalam hatinya, rindu dalam hatinya tentang diriku, kata Rasul. Tidak akan ada yang tahu pahalanya illallah ta'ala. Yang menentukan qadra dzalika, yang menentukan hal yang sedemikian itu, pahala yang dari Allah, hanya Allah, illallah ta'ala, yang maha tahu. Maka kita hadirkan aja, termasuk pahala kita bertemu dengan Rasul walaupun dalam mimpi. Ya. Masih banyak pahala-pahala yang lain, bahkan kita cenderung diampuni, dimohonkan ampun oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat, diberi pahala gunung-gunung, diberikan 10 rahmat dengan membaca 1 kali sholawat dalam keadaan ghafil, dalam keadaan lalai. Sementara kalau hadir hati kita membaca sholawat kepada Nabi, hanya Allah yang tahu tentang pahala apa yang diberikan kepada kita selaku hamba dan umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita cinta kepada, maka setiap habis sholat tuh baca sholawat walaupun 3 kali. Baca sholawat. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca juga tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca 3 aja. Yang ikhlas, yang penting ikhlas. Lanjut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, barang siapa yang bersolawat alayya terhadapku, kata Nabi, wahidatan 1 kali, sallallahu alaihi asran, Allah akan membalasnya 10 kali rahmah. Kepada siapa? Kepada orang yang membaca sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu an wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim. An Abdullah, dari Abdullah bin Umar wa Ibnu Al-As, annahu, sesungguhnya, sami'a, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra. Bawa ke situ dulu, bawa ke situ dulu, bawa ke sana. Di sana belah sana. Ayo pindah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca sholawat terhadapku, kata Nabi, sholatan sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan membalasnya terhadap orang yang membaca sholawat itu 10 kali balas, yaitu 10 kali balasan, 10 kali rahmah. Kata Zakaran Nawawi fil Adhkar. Ini keterangannya dari kitab Al-Adhkar. Maka tambah-tambah kita membaca sholawat itu, hingga setiap 1 kali tambahan yang kita tambah dengan sholawat kepada Nabi akan ditambah-tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca sholawatnya malas-malesan, ya nggak ada tambahan. Jadi jangan kalau kita 1 kali ditambah sama Allah dibalas 10 kali, jangan sekali, banyakin sholawat, karena balasannya, pahala dari Allah itu sangat berlipat ganda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratan lam yamut hatta yubashshiru lahu bil jannah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku alfa marrah, 1000 kali sholawat, lam yamut, tidak akan ia mati, hatta yubashshiru lahu bil jannah, hingga ia digembirakan dengan surganya Allah.
ditampakkan surganya Allah, diperlihatkan surganya Allah di mata kita. Ketika kita membaca sholawat 1000 kali tidak akan kita mati kecuali Allah gambarkan, Allah perlihatkan kebahagiaan buat diri kita yang mampu membaca sholawat 1000 kali itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan dahulu kala ketika ada hamba Allah umat Muhammad, ketika ia sudah nazar yughargir, napasnya sudah naik turun atas bawah, sudah naik turun, namun dia gemar cinta membaca sholawat kepada Nabi. Ketika itu, saat itu Allah sudah tentukan jatah hidupnya oleh Allah, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Israel, cabut si bulan, sudah saatnya dia untuk kembali kepadaku. Jangan sampai terlewatkan, jangan menunggu ia kembali kepada perbuatan ma'asi, jangan sampai ia kembali perbuatan maksiat, mungkarat. Cabut Israel berangkat, datang ke si bulan ini yang sedang dalam keadaan sakit, sementara ia masih membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus dalam sakaratul mautnya ia membaca sholawat. Ketika Israel datang tiba kepada dirinya, bingung Israel bagaimana cara mencabut ruhnya si fulan ini, sementara si fulan ini masih membaca sholawat kepada Nabi. Kembalilah Israel kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, aku tidak mampu, tidak kuasa untuk mencabut nyawa si fulan, karena di saat aku tiba di hadapannya ia masih mengucapkan sholawat kepada Rasulmu, kepada Nabimu, kepada kekasihmu. Wahai Israel, kembalilah kau kepadanya. Suatu saat kau setelah tiba di hadapannya, nanti akan aku perlihatkan sesuatu yang indah agar ia mampu untuk kau cabut nyawamu. Kembalilah si malaikat Israel untuk mencabut nyawa si fulan. Sampainya di itu, sampai orang itu yang sakaratul maut itu, Israel sampai kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada orang yang mau mati ini nih, yang masih baca sholawat, diperlihatkan surga yang begitu indah di matanya, hingga sampai akhirnya si fulan ini tidaklah mampu membaca sholawat karena ia saking terkesimanya melihat surganya Allah yang begitu indah. Di saat itulah Israel ada kesempatan, ada waktu untuk mencabut nyawa si fulan. Maka si fulan dicabut nyawanya oleh Israel dalam keadaan yang indah, tidak merasakan rasa sakitnya mati, tidak terasa sedikit pun rasa sakitnya mati. Sementara ia ketika dicabut nyawanya sudah diperlihatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sendiri dicabut nyawanya menjerit, meratap, menangis, ingat kepada umatnya, ya Allah, ya Rabb, jangan kau timpahkan rasa sakit ini kepada umatku, cukup hanya aku saja yang merasakan sakit, rasa sakitnya mati. Apabila sakit mati itu dibandingkan dengan luasnya langit dan bumi, maka lebih sakitnya sakit mati, kata Rasul. Maka ummati, ayo sholat, ayo sholawat, agar senantiasa ketika kau mati, habis jatah hidupmu dicabut oleh Allah sebelum kau mati, hatta ketika ia mati akan digambarkan, diperlihatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan yang enggan baca sholawat itu karena apa? Capek lah, pegel lah. Padahal manfaat dan fadilah daripada membaca sholawat adalah ketika kita akan mati, maka akan Allah gambarkan, Allah gembirakan, Allah senangin untuk kita dengan apa? Dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayati man shalla alayya alfa marratin busyira bil jannah qabla al mauti. Di dalam sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, busyira bil jannah,
akan digembirakan dengan surganya Allah qablal mauti, sebelum ia mati. Maka perbanyak kita membaca sholawat kepada Nabi. Kenapa? Dengan satu sholawat 10 kali dibalas oleh Allah dengan rahmahnya Allah. 2 kali 10 kali rahmah, 10 kali sholawat dibalas dengan 100 kali sholawat. Bagaimana dalam sabdanya waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku, solawat 1 kali kepadaku, sallallahu alaihi biha asran, Allah akan membalasnya sebanyak 10 kali. Bagi orang yang membaca solawat 1 kali akan membalas 10 kali dengan 10 kali rahmah. Wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan. Barang siapa yang solawatnya 10 kali maka Allah balas dengan 100 kali rahmah. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaiha biha. Barang siapa yang bersolawatnya 100 kali maka Allah balas dengan 1000 kali. Wa man shalla alayya alfa. Barang siapa yang membaca solawat kepada Nabi 1000 kali, lam tamassahun nar, tidak akan disentuh jasad ia, dirinya, daripada sentuhan api neraka, ainaru jahannam, yaitu api neraka jahannam, dan Allah tidak akan menyiksa dia di dalam api neraka. Wa fi riwayati lam yu'adzibhu Allah binnar, dan di dalam sebagian riwayat Allah tidak akan mengazab orang itu dengan api neraka. Wa fi riwayat At-Tabrani, dan diriwayatkan daripada At-Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi asran, Allah akan membalas 10 kali kasih sayang. Wa man shalla alayya asran, dan barang siapa yang membaca selawat 10 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalas 100 kali kasih sayang. Wa man shalla alayya mi'at, barang siapa yang membaca selawat 100 kali, kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Siapa orang yang membaca selawat 100 kali, dicatat oleh Allah terbebas daripada sifat munafik, dan juga dibebaskan daripada azab api neraka. Wa askanhu yaumal qiyamah ma'asyuhada, dan ia akan ditempatkan bersama orang-orang syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Ya, enggak lama-lama, cukup sedikit. Siapa yang gemar membaca sholawat 1 kali dibalas 10 kali. Siapa yang baca sholawat 10 kali dibalas 100 kali. Siapa yang baca sholawat 100 kali dibalas oleh Allah kasih sayang 1000 kali. Dan siapa yang baca sholawat 1000 kali kepada Nabi, maka ia terbebas daripada api neraka, yaitu api neraka jahanam, dan Allah tidak akan mengadab menyiksa dia dengan api neraka hingga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kita orang yang membaca sholawat 100, membaca sholawat 1000, Allah bebaskan daripada munafik, dan Allah hindarkan daripada adab api neraka, dan kita bakal ditempatkan oleh Allah di tempat yang terindah, indah darul mukminin. Nanti di akhirat ditempatkan dengan para orang-orang yang mati syahid. Demikian, tidak panjang kalam, semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita kembangkan kepada saudara-saudara kita, orang tua kita,
ke adik-adik kita bahwa ta'lim hari ini yaitu tentang sholawat. Sampaikan bahwa barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya, insya Allah akan terbebas daripada api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita baca Ratibul Haddad, insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Hamzah, dan dibantu oleh Pak D dan dibantu oleh Ustaz Agus. Namun kita istirahat sejenak untuk minum teh dulu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.